Satu pertanyaan saya, memahami atau menyalahkan? Suami pelit. Cara memahaminya sudah tahu. Satu. Ternyata begitu diteliti, bukan pelit. Bikeuneunan. Paham? Iya, gajinya segitu, sudah dikasih semuanya, masih dibilang pelit. Itu karena tidak memahami. Yang kedua, ingat, suami kita itu dibesarkan di lingkungan keluarga seperti apa? Dia bertingkah seperti itu meniru siapa? Kan tidak berdiri sendiri. Betul nggak? Coba kembangkan sikap memahami daripada sedikit-sedikit menyalahkan. Lama kelamaan mereka akan nyaman kalau dipahami. Makanya saya sering bilang kepada guru-guru di sekolah, guru di sekolah adalah murid. Dan guru yang bisa memahami muridnya, tidak menyalahkan muridnya, dia akan top. Tidak akan menjadi anak kecil yang beruban. Dikit-dikit marah, dikit-dikit menyalahkan. Bukan sistem pendidikan itu. Makanya pendidikan yang hanya menjejali para siswa dengan knowledge, dengan pengetahuan, itu bukan pendidikan. Karena pendidikan itu harus melatih siswa berkesadaran. Makanya pendidikan itu harus memadukan intelektualitas dengan intelijensia. Paham? Mau orang jadi orang bijaksana? Tahap pertama apa? Berhenti menyalahkan. Mulai memahami. Paham ya? Itu. Istri kita dikasih uang pas-pasan. Pidatonya apa tuh suami? Boros sekali. Belum sebulan sudah habis. Karena tidak memahami. Bea sakilo sabaraha, minyak saliter sabaraha. Betul? Iya. Pakcoy sabeungkeut sabaraha, kangkung sabeungkeut sabaraha. Enggak tahu, tidak mau memahami. Pokoknya mah kudu cukup. Teu cukup boros. Ini awal konflik. Geus puguh teu mahi, kudu dimahikeun. Mun hayang dimahikeun mah meuli kalender. Satahun mal bea. Dua, perhatikan saya, reflektif. Ayo berlatih ya. Berlatih kebijaksanaan gimana caranya? Kalau ada apa-apa jangan menyerang keluar. Ke dalam dulu. Kenapa ya orang-orang seperti itu sikapnya pada saya? Jangan menyalahkan mereka. Lihat dirimu. Jangan-jangan sikap saya yang salah. Jangan-jangan perilaku saya yang salah. Jangan-jangan kata-kata yang salah. Jangan-jangan cara berpikir saya yang salah. Reflektif. Yang ketiga, afektif. Coba belajar memahami sikap yang timbul dari orang lain ketika kita melakukan sikap tertentu. Contoh sederhana, saya sering mengulang-ulang ini. Kalau ada orang lain yang menyakiti kita, tugas kita apa? Tugas kita sederhana. Oh, ternyata ketika orang mengatakan itu, melakukan itu kepada saya sakit. Maka tugas kita adalah saya tidak akan mengatakan dan melakukan itu pada orang lain. Itu pesan semestanya. Gitu apa tidak? Satu malas nanya sama kalian tadi, udah pasti tidak. Pura-pura aja supaya kelihatan dialog.
Jadi itu cara semesta berbisik itu seperti itu. Semesta itu berbisik setiap saat lewat peristiwa, lewat orang, lewat kejadian. Cuman bisikannya tidak kita dengar. Padahal jalan hidup kita itu sudah jelas. Jalan pribadi kita sudah jelas. Kita dipertemukan dengan si A, si B, si C dalam kehidupan, mengalami peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C dalam kehidupan. Semua itu adalah jalan kita untuk mencapai kebijaksanaan. Kalau kita bisa melihat semua itu dengan sudut pandang yang baik. Lanjut. Jadi untuk membangun kebijaksanaan itu memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor spiritual moral. Inilah pentingnya kita membangun spiritual. Di sini kata kuncinya adalah iman dan takwa. Tapi yang sungguhan ya, bukan cuma ngaku-ngaku. Kalau ngaku itu gampang. Iman yang sungguhan seperti yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Seperti Nabi Musa. Iman itu ada awalnya. Saya barangkali mengatakan ini, silahkan lihat Quran surat Al-A'raf ayat 143. Bagaimana Musa mengawali iman? Sampai beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepada engkau dan inilah awal aku beriman. Sejak kapan Musa itu iman kepada Allah? Ada titik awalnya. Tanya pada diri kita secara reflektif, sejak kapan saya iman kepada Allah yang sungguh-sungguh? Yang sungguh-sungguh ya, bukan ngaku-ngaku. Nah kita ini ngaku-ngaku saja dari dulu, nggak sungguh-sungguh, tidak mengawali awal iman seperti yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Makanya iman yang hanya pengakuan saja, cirinya nggak ada, nggak ada. Kata Rasulullah dalam hadis, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu sesuatu yang dimulai dengan kolbu, dibenarkan oleh lisan, dan diwujudkan dalam tindak perbuatan. Orang beriman itu tidak pernah kotor. Orang beriman itu peduli pada orang lain. Orang beriman itu tidak pernah makan sendiri, sementara tetangganya tidak makan karena kelaparan. Orang beriman itu setiap mau makan, dia tanya apakah orang lain di sekitar dia makan atau tidak. Rasulullah itu mau minum susu saja, pasti nanya, siapa yang lebih lapar dari aku hari ini? Maaf ya hadirin, tanya sama istri saya. Saya di rumah itu pagi-pagi, saya belum sarapan, kalau ikan belum sarapan. Saya belum sarapan, kalau pohon-pohon di rumah belum disiram semuanya. Tidak boleh ada yang mati di rumah selama saya masih hidup. Kenapa? Pohon itu walaupun tinggal potnya di pinggir air, dia tidak bisa ngambil air karena nggak punya tangan. Karena tangan untuk pohon dititipkan pada saya. Pohon tidak punya kaki, tidak bisa melangkahkan kaki untuk ngambil air, karena kaki untuk pohon dititipkan pada saya. Semua makhluk hidup di rumah saya tidak boleh ada yang mati. Ada pohon yang di luar kehujanan, ada pohon yang di dalam tidak kehujanan. Saya hafal. Bunga apa punya saya yang tidak kehujanan langsung, saya hafal. Tidak boleh ada bunga yang tidak kehujanan, tidak tersirami. Tumbuhnya harus sama. Kan saya menempatkan dia di tempat yang tidak kehujanan. Bukan dia pengen di situ. Dia nggak punya apa-apa. Kalau ada orang datang ke rumah saya, yang saya tanya pasti udah makan belum? Silahkan tanya semua. Bukan disuguhi ceramah. Gak penting. Saya baru ngasih pencerahan kalau ditanya. Kalau nggak ditanya udah cerita apa aja. Tapi yang pertama saya tanya, udah makan belum? Kalau belum, makan dulu. Muliakan tamu. Hadirin. Jadi iman itu dirasakan langsung oleh orang lain. Tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu antara pikiran, perkataan dan perbuatan selaras.
satu kesatuan. Lalu takwa apa? Silakan buka di Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Takwa itu adalah komitmen kita. Janji kita kepada Allah untuk selalu memuliakan diri. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Yang kedua, jaga kesadaran. Jaga gunung kita. Kalau di Quran ada kata-kata gunung, pasti cerita tentang kesadaran yang tinggi. Jaga, eling, waspada, mawas diri. Dan selalu ingat apa yang Allah sudah tunjukkan kepadamu. Selalu ingat kepada Allah yang sudah mentakdirkan kamu ada di sini. La'allakum tattaqun, baru kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kondisi spiritual, moral seseorang sangat ditentukan oleh iman dan takwa. Sementara kondisi spiritual dan moral seseorang sangat mempengaruhi apakah dia bijaksana atau tidak. Maaf ya. Maaf sekali lagi. Ngukur kebijaksanaan seseorang sangat mudah. Indikatornya sederhana kan? Lihat apa yang dia lakukan, lihat apa yang dia katakan, lihat apa yang dia pikirkan. Apakah mengganggu keharmonisan individu atau mengganggu keharmonisan dengan lingkungan? Sederhana ya cara mengukurnya ya. Jadi nggak usah ruwet-ruwet. Walaupun tadi penjelasannya agak ruwet, tapi cara mengukurnya sederhana. Bijaksana atau tidak bijaksana, lihat. Dampaknya membuat lingkungan tambah harmonis, hubungan individu tambah baik atau tambah buruk. Nih yang suka berantem di rumah, sederhana. Kalian belum bijaksana, dua-duanya. Ya, agak keras saya bicara hari ini ya. Nggak tahu kenapa ya. Kayaknya harus dikerasin sedikit ya. Ya, kadang-kadang perlu intonasinya lembut, kadang-kadang perlu keras. Saya juga tidak tahu, itu tekanan dari dalam. Ini soal energi nih, soal frekuensi. Kadang-kadang perlu begitu. Yang kedua, yang menentukan kebijaksanaan seseorang itu, faktor yang kedua, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga hubungan dengan manusia. Ini yang disebut dengan hablum minan nas. Kalau yang pertama hablum minallah tadi. Hablum minan nas. Satu, apakah kita sudah bisa menerima keberagaman? Dua, apakah kita sudah bisa rela berkorban untuk orang lain? Tiga, apakah kita penyayang pada semua makhluk, pada semua manusia? Atau masih pilih-pilih? Apakah kita sudah menjadi pelindung? Apakah kita sudah menjadi pengayom? Apakah kita sudah menjadi pemaaf? Apakah kita sudah memiliki pengertian penuh kepada orang lain dan bisa memahami? Itu yang akan menjaga hubungan antar manusia yang namanya hablum minan nas. Dan ternyata hablum minan nas sangat bergantung pada hablum minan nafs. Tergantung hubungan dia dengan dirinya sendiri. Maaf ya, orang yang banyak konflik keluar itu kan dia masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Nih, saya periksa. Kalau kalian masih konflik dengan pasangan, masalah besarmu bukan konflik dengan pasangan. Masalah besarmu adalah kamu masih konflik dengan dirimu sendiri. Belum selesai dengan diri sendiri. Pengen nyubit saya. Yang ketiga, kemampuan menilai dan mengambil keputusan. Jadi faktor-faktor yang menentukan kebijaksanaan, yang pertama tadi hablum minan nas. Yang kedua hablum minallah. Urusan iman, urusan spiritual, urusan moral. Yang ketiga, kemampuan menilai dan mengambil keputusan. Seseorang itu bisa menilai dan mengambil keputusan yang tepat apabila apa? Kalau sudut pandangnya luas. Yang luas pasti luwes. Makanya keputusan yang diambil seseorang sangat bergantung pada sudut pandang dia terhadap itu.
Ada yang datang ke rumah saya. Ada masalah apa? Ya, saya ada konflik dengan pasangan saya. Terus? Ya udah, saya keluar aja, saya ngontrak rumah. Dari mana kamu mengambil keputusan begitu? Terus anak-anakmu sama siapa? Ya udah, saya tinggalin. Makan minumnya terserah. Sekolahnya siapa yang ngantar? Gak mau tahu. Itu bukan menyelesaikan masalah. Masalahnya asalnya sederhana, cuman konflik dengan pasangan. Kan berikutnya jadi konflik dengan anak. Betul nggak? Lebar jadinya. Pulang sekarang juga. Saya suruh pulang. Sebetulnya Kurawa itu kalah oleh Pandawa gara-gara Kurawa mengusir Pandawa. Kan dari Hastinapura itu Pandawa diusir oleh Kurawa. Justru itu kebodohan Kurawa. Kenapa? Karena apa yang terjadi dengan Pandawa di pengasingan tidak terkontrol lagi. Kekuatan apa yang sedang dibangun oleh Pandawa di pengasingan tidak terkontrol lagi. Akibatnya apa? Terlalu asik dengan egonya pihak Kurawa. Makanya begitu Pandawa pulang ke Hastinapura, terjadi perang Bharatayuda. Kalah Kurawa. Kenapa? Dia salahnya satu, mengusir Pandawa. Justru kalau diusir itu malah tidak terpantau. Ya. Kalau suami marah-marah jangan diusir ya, malah gak terpantau. Kalau di rumah terpantau, makan apa, ngobrol apa, kan terpantau. Udah terusin. Yang keempat, kondisi personal. Ini yang namanya hablum minan nafs. Hubungan dengan diri sendiri. Sikap mawas diri, tanggung jawab, konsekuensi, ya, komitmen, konsekuen, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, ini kemampuan khusus atau istimewa. Jadi ada orang-orang tertentu yang kebijaksananya itu karena dia punya kemampuan khusus yang istimewa yang tidak dilatihkan oleh lingkungan. Apa itu? Kecerdasan, intuisi, memiliki pengetahuan dari dalam, wawasannya luas, dan rasa empati yang tinggi. Dan ini yang disebut dengan kemampuan khusus. Ayo kita sekarang cek kondisi spiritual gimana? Iman gimana? Takwa gimana? Satu. Bagaimana kemampuan menerima kita terhadap keberagaman, rela berkorban, cinta kasih kepada sesama? Apakah kita sudah menjadi pemaaf, penuh pengertian? Oke? Sudah? Alhamdulillah. Apakah ketika mengambil keputusan itu dari berbagai sudut pandang, berlaku adil, luas pengetahuannya? Apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri? Kondisi personal. Apakah kita punya kemampuan istimewa? Kecerdasan, intelijensia, intuisi, rasa empati. Ini yang menentukan tingkat kebijaksanaan seseorang. Kira-kira sudah bisa diambil kesimpulan, saya ini bijaksana atau tidak? Sudah bisa ya? Sudah bisa, nanti diulang-ulang ya? Oh ternyata selama ini hidup saya pantesan amburadul. Betul nggak? Konflik banyak, duit nggak punya, betul nggak? Badan sakit-sakitan, waduh. Pengennya gratisan mulu, wah ternyata.
Ya, jadi harusnya menakjubkan gak hidup itu? Kalau apa? Kalau kita sudah memiliki indikator-indikator kebijaksanaan tadi. Ya, nih yang suka marah-marah, stop ya, stop. Gak ada artinya. Yang dendam, susah memaafkan, stop. Karena itu menutup jalanmu, bukan menutup jalan orang. Aduh, saya suka kasihan ya kalau lihat orang yang dendam sampai awas ya nanti kalau saya mati gak ridho kalau tubuh saya disentuh sama dia. Luar biasa, rek saha nu nganterkeun maneh ka kuburan. Aduh, ya Allah, ngakunya iman takwa. Betul nggak? Nah, kita pakai ayat ya. Nah, bagaimana perintah Quran? Apakah ada perintah Quran supaya kita bijaksana? Nih ayatnya. Kita baca dulu Quran surat Shad. Shad itu surat ke-38 ayat 17. Shad. Kalau guru saya mengatakan Shad itu dari Shad itu dari kata sidik. Benarkan pikirmu, benarkan ucapmu, benarkan lampahmu, itu sidik. Dan orang yang sudah benar, selaras apa yang dia pikirkan, dia katakan dengan dia dilakukan, itu sidik itu. Itu yang disebut dengan sidikun. Ya. Quran surah Shad ayat 17 mengatakan, Asbir itu bersabarlah. Ala ma yakuluna. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Udah stop aja sampai situ. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Stop sampai situ. Karena kebanyakan kita itu tidak bersabar dengan yang dikatakan orang. Kita itu terlalu gampang bereaksi. Harusnya daripada reaktif lebih bagus responsif. Bedanya apa? Reaktif itu terlalu cepat bereaksi. Kalau responsif itu mendengar, mengamati, tetapi tidak mudah bereaksi. Itu namanya responsif. Nah, orang bijaksana itu responsif, bukan reaktif. Makanya kenapa Allah bilang, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Coba kalau ada orang ngata-ngatain kata buruk, apa reaksimu? Tenang dulu, tarik napas dulu, atau langsung bereaksi? Pantas ya kalau Allah bilang, asbir ala ma yakuluna. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Berarti mereka akan mengatakan apa-apa kepada kita. Mereka akan mengeluarkan kata-kata kepada kita. Kata Allah, sabar. Nah, implementasinya gimana? Saya kasih tahu caranya. Dari sekarang, kalau orang mengatakan apa, coba beri jeda. Dengan cara tarik nafas yang dalam. Jangan buru-buru menyerang. Jangan buru-buru menghujat. Jangan buru-buru melaknat. Nih saya kasih tahu. Kalau ada orang di luar sana mengatakan sesuatu, tanya dulu, tabayun dulu. Barangkali saya salah tangkap, yang dimaksud Bapak itu apa sebetulnya. Barangkali saya salah persepsi. Karena marah itu biasanya akibat salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi, belum mengerti sudah marah. Makanya orang yang marah itu pasti akan berakhir dengan malu. Semua yang diawali dengan rasa marah akan berhasil dengan rasa malu. Era sorangan, nu gede amek. Tungtungna kaduhung. Betul? Karena penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Paham?
Kata pertama pesan Allah di Quran apa? Asbir ala ma yakuluna. Apa katanya? Sabar terhadap apa yang mereka katakan. Berarti kita akan mendengar, mereka akan berkata, sabar. Nih saya kasih tahu. Orang mengatakan kebenaran karena tidak sabar, langsung bilang, wah itu sesat. Gak dapat kebenarannya. Betul gak? Coba kalau sabar, timang-timang. Makanya Nabi Muhammad kan berpesan tuh kepada para sahabat, jangan pernah lihat siapa yang berkata, dengarkan saja apa yang dikatakannya. Wazkur abdana Dawuda, dan ingatlah hamba kami Daud, ya, Dzal aid, yang mempunyai kekuatan. Innahu awabun, sesungguhnya dia amat taat. Siapa Daud? Siapa Daud? Siapa Daud? Ditanya gitu aja bingung, jawabannya sudah di sini. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Siapa Daud? Gitu aja, nggak usah pusing. Jadi Daud itu orang yang punya kekuatan. Itu kata Quran, gitu aja. Kalian tuh ngaji kok nggak bisa fokus ya. Siapa Daud? Apakah kalian Daud? Kekuatan seseorang itu dilihat dari apanya? Dari sabarnya. Orang yang kuat itu orang lain mengatakan apa? Tenang aja, tenang. Itu yang disebut dengan kekuatan. Kira-kira kalian Daud atau bukan? No gampang nyegag. Tahu nyegag? Siapa yang suka nyegag? Kita cuma taunya ya anjing itu najis, air liurnya najis, cuma taunya itu. Padahal yang lebih najis dari itu sebetulnya apa? Nih, mulutmu yang gampang nyegag. Betul nggak? Kapan anjing menggonggong? Kapan? Kalau ada yang asing. Anjing itu kalau ada yang asing menggonggong. Setiap ada yang asing, orang lain bicara yang berbeda, bukan didengerin, malah menggonggong. Siapa itu? Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang punya kekuatan. Apa kekuatan Daud? Sabar. Apa ciri orang yang kuat? Tenang dalam segala situasi. Dimarah-marahin orang tenang aja. Tidak balik marah. Gak kayak kalian. Kira-kira di masjid ini ada Daud? Siapa? Acungkan tangan. Bagus, percaya diri, bagus. Bagus. Sungguh dia amat taat. Taat kepada siapa? Daud. Taat kepada dirinya. Karena Daud mengerti, kalau saya bereaksi, saya marah, saya mencelakakan diri saya. Jadi Daud ini tidak mau mengotori dirinya. Gak mau mengotori dirinya. Makanya Daud itu tidak mau berdebat, tidak mau konflik. Daud. Dan ternyata untuk bisa sabar itu harus punya satu kekuatan.
Dan kekuatannya apa namanya? Namanya apa? Balik deh ke dinya. Sabar mah itu akibatnya. Ciri orang yang kuat itu memang dilihat dari kesabarannya. Tapi untuk memiliki kekuatan itu harus punya apa? Apa? Kebijaksanaan. Bolak-balik aja dari tadi nggak ngerti-ngerti. Nah, kebijaksanaan itu dibangun oleh apa tadi? Aspek spiritual. Hablum minallah. Hubungan dengan manusia hablum minannas. Hubungan dengan personal hablum minannafs. Itu aspek-aspeknya. Jika perlu kita punya keistimewaan. Apa tadi? Kita punya kemampuan, kecerdasan dan intuisi yang melampaui kebanyakan orang.